Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nuril Azillah dengan NIM 230170135. Di video kali ini saya buat untuk mereview kembali materi yang telah diberikan pada mata kuliah Sistem Manajemen Database dalam 8 pertemuan ke belakang. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Nah, untuk materi pertama itu ada data dan informasi. Pertama itu ada pengertian data dan informasi. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Data juga hasil yang diperoleh dari berbagai sumber tanpa pengolahan. Data berfungsi sebagai awal dari perencanaan. Sedangkan informasi adalah suatu data yang telah diolah dan disusun sedemikian rupa sehingga akan memiliki nilai dan tentunya harus memberikan manfaat bagi seseorang yang menggunakannya. Informasi berfungsi sebagai informasi kepada orang lain yang membutuhkan dan yang memanfaatkannya. Yang kedua itu ada perbandingan data dan informasi. Pertama itu ada data. Data tidak memiliki makna apapun. Data berbentuk fakta, rincian, dan juga segala bentuk dari pengamatan. Data bagi orang awam itu tidak dipahami maksudnya. Data juga memiliki ruang lingkup lebih detail dan bersifat teknis. Sedangkan informasi sudah memiliki suatu makna tertentu. Informasi juga sebuah data yang telah diolah dan digunakan dengan berbagai macam teknik tertentu. Bagi orang awam, ketika membaca suatu informasi, maka mereka akan mudah memahami arti dari informasi tersebut. Yang terakhir, informasi merupakan penjelasan yang dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, contoh dari data dan informasi. Di sini, contoh data itu ada kecelakaan di jalan raya. Dan informasi dari contoh dari informasi yaitu telah terjadi kecelakaan mobil di Jalan Raya Ahmad Yani tadi malam sekitar pukul 00.05 WIB. Korban sebanyak 4 orang, 1 orang dinyatakan meninggal, sedangkan 3 lainnya mengalami luka berat. Ini merupakan atribut yang terdapat dalam data. Kalau dalam film-filman itu ada judul dari film tersebut, ada artis, siapa yang terlibat dalam film tersebut, ada sutradara yang memantau jalannya film tersebut, harga dan tahun terbit film tersebut atau dibuatnya film tersebut. Kalau dalam pegawai atau karyawan bisa dilihat sama ada NIP, nama dan juga lainnya. Yang kedua itu ada basis data. Database merupakan suatu kumpulan data yang paling berhubungan dan berkaitan dengan subjek tertentu pada tujuan tertentu. Hubungan antar data dapat dilihat oleh adanya field ataupun kolom. Selanjutnya ada aplikasi sistem basis data. Dalam perbankan, sistem basis data terdapat pada aplikasi nasabah, rekening, peminjaman, dan transaksi. Dalam penerbangan ada dalam sistem pemesanan dan jadwal. Dalam universitas ada dalam sistem mahasiswa, pendaftaran, mata kuliah, dan nilai. Sedangkan dalam penjualan ada dalam sistem pelanggan, produk, pembelian, dan diskon. Dan berbagai contoh lainnya. Untuk model dari basis data, yang pertama itu ada model standalone. Untuk gambarnya itu bisa dilihat ini gambar dari model standalone, ada aplikasi komputer dan di sini ada database-nya. Untuk model ini melakukan pemrosesan secara terpusat atau biasa yang lebih dikenal dengan sebutan berbasis host. Pemrosesan ini terjadi pada sebuah mesin tunggal sehingga semakin banyak menggunakan atau mengakses host, maka host juga tentu akan sangat kewalahan atau down. Untuk model yang kedua ada client atau server. Untuk modelnya itu seperti gambar ini. Nah, ini ada model client atau server. Pemrosesan akan terjadi pada sisi client dan server. Sebuah langkah yang terbilang sangat tepat karena mengurangi beban pemrosesan dan komputer pusat ke komputer lainnya. Model ini dapat diakses di berbagai lokasi, tidak terbatas pada satu lokasi tertentu.
Selanjutnya, model yang ketiga itu model tree-tier. Untuk gambar ini sudah digambarkan pada modul ini. Teman-teman bisa lihat. Untuk model ini itu untuk menjawab keterbatasan pada arsitektur model klien atau server. Pemrosesannya itu ada pada model yang disebarkan dalam 3 lapisan. Lapisan tersebut yang pertama ada layanan presentasi atau klien, yang kedua ada layanan bisnis atau menengah, yang ketiga ada layanan data atau sumber data. Nah, untuk yang ketiga ada konsep database dalam pemrograman basis data. Nah, konsep database yang pertama itu ada relational database. Database memerlukan beberapa tabel untuk menyimpan data yang bisa saling berhubungan. Dihubungkan dengan membuat relasi. Dalam regional database ini ada field dan juga record. Field itu sebagai kolom dari sebuah tabel, sedangkan record itu sebagai sebuah baris dalam sebuah tabel. Selanjutnya itu ada struktur tabel. Nah, contoh tabelnya bisa dilihat sudah ada di modul ini. Untuk aturannya itu, tiap-tiap field memiliki aturan tersendiri untuk menentukan tipe data dan memasukkan datanya. Sesuai bisa jadi itu teks, angka, tanggal, dan sebagainya. Yang kedua itu, tiap-tiap tabel harus memiliki primary key dari salah satu field dalam tabel tersebut. Primary key adalah sebuah data yang dapat mempresentasikan satu baris record secara unik. Primary key harus ditambahkan secara otomatis oleh sistem atau database sehingga tidak terjadi duplikat atau kesalahan pengulangan data. Nah, sebagai contoh dari tabel record field atau primary key bisa dilihat ini sudah dibuat dalam modul ini. Untuk pengertian tabel sendiri itu adalah kumpulan dari beberapa record. Untuk record adalah kumpulan dari beberapa data mengenai suatu sistem. Field pengertiannya itu adalah item data tunggal, sedangkan primary key adalah identitas unik dari setiap record. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini ada record, yaitu barisnya. Jadi ini merupakan tabel ya. Untuk field, ini merupakan field setiap kolomnya. Dan primary key-nya itu adalah sebuah kode unik yang tidak sama berarti. Dalam sini ada primary key di NIP. NIP ini berbeda-beda dan dia tidak akan sama. Boleh teman-teman perhatikan contoh ini. Nah, itu untuk materi pertama. Kita lanjutkan ke materi kedua. Selanjutnya itu materi tentang IRD atau Entity Relationship Diagram. 1. Pengertian Entity Relationship Diagram atau IRD adalah representasi grafis dari struktur data dalam sistem informasi. IRD digunakan untuk menggambarkan entitas-entitas yang relevan dalam sistem dan hubungan antar entitas tersebut. Diagram ini membantu dalam merancang dan memahami struktur basis data secara visual. Yang kedua adalah komponen utama dari IRD. Pertama ada entitas atau entity. Dalam entitas ini terdapat objek atau konsep yang memiliki eksistensi dalam sistem dan dapat dibedakan secara dengan objek lainnya. Dan juga dapat digambarkan dengan simbol persegi panjang. Kedua ada atribut. Dalam atribut memiliki karakteristik atau properti yang dimiliki oleh entitas. Dan juga digambarkan dengan simbol elips. Yang ketiga ada relasi atau relationship. Dia di dalam relationship ini ada hubungan antara dua atau lebih dari entitas dalam sistem. Dia digambarkan dengan simbol belah ketupat. Yang ketiga ada jenis-jenis relasi. Yang pertama ada one-to-one, yaitu satu entitas berhubungan dengan tepat satu entitas lainnya. Yang kedua ada one-to-many, dengan pengertian satu entitas berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Yang ketiga ada many-to-many, yang pengertiannya yaitu banyak entitas dari satu sisi berhubungan dengan banyak entitas di sisi lainnya.
Yang keempat ada fungsi dan manfaat dari IRD. Yang pertama itu berfungsi sebagai memvisualisasikan struktur data. Ini membantu tim pengembang dan pemangku kepentingan untuk memahami struktur data secara visual. Yang kedua ada mendefinisikan hubungan antar entitas, menentukan jenis dan arah hubungan antar entitas dan sistem. Yang ketiga ada mendukung perencanaan database, yaitu menjadi dasar untuk mendesain database fisik yang optimal. Dan yang terakhir itu mempermudah komunikasi. Secara alat bantu visual, IRD memudahkan komunikasi antar tim yang terlibat dalam proyek. Dan yang terakhir itu ada contoh dari IRD. Di sini saya sudah membuat contoh IRD dalam pengelolaan jadwal di sekolah. Di sini entitasnya itu ada siswa, administrator, guru, kelas, mapel, dan jadwal pelajaran. Sedangkan primary key-nya di sini dalam entitas siswa itu ada ID siswa, dalam entitas administrator ada ID admin, begitu juga dengan guru, kelas, mapel, dan juga jadwal pelajaran. Untuk atributnya di dalam tabel entitas siswa itu ada nama, NIS, dalam tabel entitas administrator ada nama, email, dan nomor HP. Begitu pula dengan tabel-tabel lainnya. Dan di sini kita tarik garis relasi yang dinamakan dengan garis relasi itu ini, garis yang ditarik menghubung antara satu tabel entitas dengan tabel entitas lain. Untuk hubungan atau jenis-jenis relasi itu ada di ini, di simbol ini. Kita buat, nah ini adalah simbol dari jenis-jenis relasi yang ada pada IRD. Nah itu tadi review saya tentang materi yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan